Oke. Oke. Baik, Bapak dan Ibu serta anak-anakku, menulis untuk keabadian. Menulis agar engkau tidak hilang dari sejarah. Pramudia Anantatur. Tulis apa yang engkau pikirkan. Jangan pikirkan apa yang engkau akan menulis. Bapak Ruslan Ismail Mage dalam quote-nya mengatakan itu. Tulislah apa yang engkau rasakan, tulislah apa yang engkau dengar, tulislah apa yang engkau lihat. Betapa pentingnya literasi menulis bagi kita semua. Untuk itu, komunitas penulis Pena Anak Indonesia menginisiasi acara ini ngobrol santai bareng Bapak Rasik Taufik, instruktur program pendidikan guru Kemendikbudristek yang telah meluangkan waktunya, luar biasa sekali telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Di tengah-tengah kesibukan beliau, dia masih sempat memberikan waktu yang luar biasa ini, sehingga kita bisa bertemu meskipun lewat pertemuan maya ini. Baik ibu-ibu dan anak-anakku kesemuanya yang saya cintai dan banggakan, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa sekali, dan semoga apa yang dipaparkan oleh narasumber kita nanti membawa manfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku untuk lebih rajin lagi menulis, lebih rajin lagi berkarya. Baik, untuk kesempatan yang berbahagia ini kita persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Rasik Taufik, untuk memaparkan materinya. Oh ya, sebelum kita lanjut Pak, saya sampaikan dulu, untuk materi kita hari ini kita buka beberapa sesi. Sesi pertama pembukaan tadi oleh co-host sudah, kemudian sesi kedua pemaparan materi oleh Bapak narasumber, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silakan bertanya nanti ke narasumber kita. Bertanya apa saja, silakan Pak, Bu. Kemudian sesi terakhir penutup dan simpulan. Untuk sesi kedua ini kami berikan waktu kepada Bapak narasumber kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah pertemukan kita melalui dunia maya secara online. Melalui ikhtiar Gugus dan Bapak Ibu semuanya yang telah berniat untuk ikut acara pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bapak Ibu untuk semangatnya. Sebelum waktu mulai sudah masuk ke Zoom Meet dan seterusnya. Mudah-mudahan menunjukkan semangat, antusiasme untuk maju dan berubah lebih baik lagi. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya hutang, Bapak Ibu, pada orang, atau bahkan kepada kedua orang tua kita merasa berhutang, maka hutang itu belum begitu besar dibandingkan hutang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hutang terbesar kita adalah kepada beliau yang telah hidup, berjuang, rela berkorban apapun untuk agar agama ini bisa terus berlanjut sampai kepada kita semuanya, sampai kepada Bapak Ibu di Sulawesi Selatan. Karena itu senantiasa kita mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita pernah merasakan jatuh cinta Bapak Ibu, jatuh cinta ya, ini SMP ya.
senanglah kepada orang. Tentu kita akan selalu ingat kepadanya. Ya kan? Kan ada lagunya tuh. Mau makan, ingat. Mau tidur, ingat. Tentu kita ingin selalu berdekat-dekatan dengan orang tersebut. Menyebut-nyebut kebaikannya. Kemudian apa yang dia suka, kita tuh jadi suka. Karena kita cinta, kita senang. Pertanyaan saya adalah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, sudahkah kita merasakan hal-hal demikian? Suka menyebut namanya, suka teringat-ingat, ingin berdekat-dekatan, dengan sholawat, dengan berumroh, dengan berhaji, sholat di Raudhah, berdoa di sebelahan makam Rasul. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, hari ini bukan kebetulan Bu Gus menjadwalkan bertepatan dengan Maulid Rasul. Mudah-mudahan semangat ini juga mewarnai semangat untuk kita literasi menulis. Bahwa menulis juga ada sebuah misi, punya sebuah tujuan. Sekali lagi saya apresiasi atas acara ini. Bu Gus, terima kasih banyak menghadirkan, jadi wasilah, jadi perantara kita bisa berkumpul. Ini adalah Zoom online yang bagi saya adalah berkah dari silaturahmi Bu Gus ya. Bu Gus dan Bu Vivi di sini adalah peserta pengajar praktek yang sudah dinyatakan lulus. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi lagi pada event pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya coba share screen ya, mudah-mudahan lancar nih. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah bagus. Baik, terima kasih Bu. Ini masih oke, nggak cukup ini ya. Baik, ini sebenarnya saya hanya niat baik sajalah untuk untuk acara sore hari ini, karena kalau diminta meliterasi menulis, saya bukan penulis yang terkenal gitu ya. Belum banyak menulis, tapi memang bagi saya menulis itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia, yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Kalau kita ingat-ingat, kita pernah menulis waktu SD, mengarang, ya. Waktu SMP, SMA, aktif di Mading dulu, di majalah dinding sekolah, ikut beberapa perlombaan. Waktu kuliah menulis di majalah kampus. Saya kuliah nanti ada perkenalan di majalah kampus. Waktu kerja sebagai profesional trainer, saya menulis ada di blog pribadi saya ada. Karena sudah resign dari lembaga tersebut, saya tutup blognya, tapi tulisan tetap ada. Kemudian waktu saya menjadi trainer khusus umroh selama 3 tahun, saya menuliskan tentang umroh. Jadi merangkai makna umroh. Jadi pekerjaan saya tiap bulan, Bu Gus, adalah berumroh. Dari tahun 2013 sampai 2015 sampai 16 ya. Kadang-kadang meninggalkan rumah 1 bulan full, berada di kota suci Mekah Madinah untuk bertugas.
saking pentingnya saya merasa penting orang-orang paham tentang makna berumroh agar tidak sekedar berumroh. Sayang kan, berumroh sudah mahal-mahal gitu ya, keluar waktu, keluar biaya, tapi tidak dapat pesan dari umroh. Karena itu saya buat sebuah buku panduan berumroh. Ketika pandemi datang 2020, saya menuliskan e-book, email secara digital, book tentang pentingnya mindfulness, menjaga kesadaran diri kita agar tetap positif dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ini sharing saya Bu Gus, Bu Vivi tadi ya belum banyak yang saya bisa lakukan, tetapi setidak-tidaknya mengingatkan diri saya dan kita semuanya agar lebih semangat lagi ya untuk literasi menulis. Bapak Ibu, perkenalkan, buat yang sudah kenal jangan bosen. Nama saya Rasid Taufik. Dalam dunia training dan konsultan, saya adalah Certified Professional Coach, ICF Standard, International Coach Federation dari Amerika Serikat. Saya juga Certified NLP Trainer, NLP Indonesia. Saat ini saya membuat yayasan keluarga, namanya Yayasan Titik Terang Indonesia. Yang sudah berjalan adalah LKP, lembaga LKP? Pelatihan ya. Lembaga keterampilan dan pelatihan titik terang. Kursus dan pelatihan, sorry. Ya. Kursus dan pelatihan sudah jalan LKP titik terang, dan kedua PAUD. PAUD yang mengelola ada istri saya. Alhamdulillah tahun pertama ini sudah 17 orang yang ikut bergabung di PAUD titik terang. PAUD Islam titik terang. Itu nomor handphone jika ingin silaturahmi. Di Facebook saya ada, di Instagram juga ada, meskipun tidak terlalu aktif. Di YouTube juga ada channelnya. Terima kasih. Nanti bisa mampir-mampir di channel YouTube Rasid Taufik ya. Kalau dirasa manfaat silakan like, subscribe. Oke, Bapak Ibu, saya akan awali dengan sebuah kisah nih. Gambar apa ini Bapak Ibu? Sebelah kiri gambar apa itu? Lalat. Lalat. Yang kanan? Kecoa. Kecoa. Apa ya? Anak-anak apa? Coba. Tawon. Tawon. Sama bahasa tawon ya. Lalat dan lebah. Karena ini pakai lalat kan L ya. Lebah atau tawon. Coba. Siapa nih? Coba boleh di chat ya. Apa bedanya lalat sama lebah? Coba deh. Silakan, ayo adik-adik nih. Saya senang nih dengan SMP. Saya jadi ingat masa-masa SMP dulu ya. Apa bedanya lalat dengan lebah? Coba di chat boleh. Anak-anak di chat boleh atau langsung saja bisa. Sampaikan video. Apa bedanya lalat dengan lebah? Ini di awal-awal suruh mikir ya. Biar berkesan, mikir dulu ya. Coba. Apa bedanya lalat dengan lebah? Sudah ada yang masuk? Saya, Pak. Oke. Silakan, Bu. Atau siapa tadi? Perbedaannya. Oke. Siapa tadi namanya nih? Sorry nggak kelihatan sini. Hairul. Hairul Nisa. Hairul. Oke. Oh iya, silakan Nak. Bisa. Hairul. Lalat tidak dapat ditoleransi sama sekali. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa lebah memiliki mata yang kecil daripada lalat. Oke, secara fisik begitu ya. Oke, lanjut. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Ibu Hajah Sagena. Oke.
Kalau lebah menghasilkan madu, Oke, sedangkan lalat tidak menghasilkan madu. nggak menghasilkan madu Oke. jelas ya. Oke, bagus Bu. Ini mulai mengarah nih ya. Oke, silakan lagi 2 orang lagi deh. Apa bedanya lalat sama lebah? Coba Ada diingat-ingat. di chat. Apa coba tolong dibacakan Bu, saya nggak kelihatan di sini. Lalat suka yang kotor, lebah suka yang manis. Oke. Oke, bagus. Bagus itu. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi satu lagi anak-anak. Tadi sudah ada dari mana ini? Lalat suka yang kotor, lebah suka yang manis-manis. Oke. Itu udah bagus. Itu bagus, itu paling bagus, Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Terakhir. Ada yang lain? Terakhir. Jadi lebah sukanya manis-manis ya. Emang lebah makan permen? Oke, tadi lebah menghasilkan madu. Kalau A tidak menghasilkannya jelas ya. Bagus, itu bagus. Oke ya. Oke, Bapak Ibu semuanya oke lah ya. Kita simpulkan nih. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, ingat-ingat. Lebah hidupnya di mana, lalat hidupnya di mana. Tempat yang paling suka ditempati lalat itu di mana? Dan tempat yang paling suka dihinggapi oleh lebah itu di mana? Sampah di kalau lalat. Ya, kalau lalat di sampah, kalau lebah di bunga. Kalau lebah sukanya di bunga. betul. Iya. Kalau Oke. lalat sukanya yang tempat kotor. Oke, Tempat kotor. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah contoh ya, simbol bahwa lebah hidupnya itu di tempat yang kotor, senang melihat, merasakan di tempat yang kotor. Kalau lebah senang berada di tempat yang indah, yang bersih, yang wangi. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana kita dengan diri kita sendiri. Ada istilah yang mengatakan mata lalat dan mata lebah. Mata, melihat. Ada orang yang kalau apapun, kejadian apapun, peristiwa apapun, itu yang dilihat sampah-sampahnya saja. Yang dilihat jelek-jeleknya saja. Yang difokuskan hanya masalah, hanya ruwet dan kesusahan saja. Tapi ada orang yang punya cara pandang lebah, yang dilihat keindahan, yang dilihat manfaat, yang dilihat adalah kebaikan-kebaikan. Bayangkan sekarang, kalau kita punya cara pandang mata lalat, melihat sesuatu kejadian, apa yang kita lihat? Apa yang kita lakukan kemudian? Maka yang ada adalah kita berpikir negatif, berpikir buruk, ya. Maka tingkah laku kita pun akan buruk. Berbeda kalau kita cara pandang mata lebah. Yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan. Meskipun yang berbicara itu contohnya teman-teman siswa SMP. Tapi kita lihat dia sebagai seorang manusia yang hebat. Maka kita bisa belajar kepada anak SMP, kepada adik-adik sekalian. Maka yang ada adalah belajar, manfaat, ya, kebaikan-kebaikan. Kalau kita menggunakan cara pandang mata lebah. Di rumah contohnya. Ya. Kalau kita melihat rumah kita adalah tempat yang baik,
kita bersyukur punya keluarga, masih punya rumah, masih bisa makan, meskipun sederhana, itu kita fokuskan, maka yang ada hati kita merasa bahagia. Kalau hati merasa bahagia, belajar bagaimana? Senang kan? Coba kalau kita punya cara pandang mata lalat, kita mengeluh kepada orang tua kita, uang jajannya sedikit, makannya nggak menarik, contoh, rumahnya kurang bagus. Kalau kita fokus pada hal-hal itu, maka kita akan tidak bahagia. Yang ada mengeluh, yang ada lemas, lama-lama sakit, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi cara pandang mana yang kita pilih, Bapak Ibu? Mata lebah atau mata lalat? Mata lebah. Dapat poinnya adik-adik sekalian? Manfaat mana, mata lebah atau mata lalat? Lebah. Lebah. Mulai sekarang, cara pandang kita adalah mata lebah. Yang melihat apapun, yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikannya. Positifnya yang kita lihat. Yang kita lihat adalah apapun, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju semuanya? Oke ya. Baik. Kalau itu jadi cara pandang kita, maka kita akan mulai nih. Karena mudah-mudahan sore hari ini kita dapat pelajaran lah yang kita bisa bawa pulang, yang kita bisa praktekkan. Nah, adik-adik kan tugasnya belajar. Apa namanya? Kita ada untuk belajar. Bisa jadi pelajaran di sekolah sudah banyak kan? Guru-guru juga demikian. Tugasnya mengajar. Boleh jadi urusan di sekolah udah banyak kan, Bu? Ibu guru. Tapi kenapa nih kita perlu literasi menulis? Ya kan? Anak-anak sudah banyak urusan. Pelajarannya banyak. Minggu ini baru selesai nih. Anak kita ulangan ya. Di sini ulangan. Yang SMP, SMA. Ya, sudah. Sudah juga ya. Artinya Sudah di sini, Pak. Oke, sama-sama. Artinya kita punya tugas yang sudah banyak. Mata pelajaran yang kita harus kuasai juga banyak. Kegiatan kita juga ada beberapa kegiatan. Ibu-ibu juga demikian. Belum urusan rumah, belum lagi urusan sekolah, belum lagi urusan sama teman-teman yang lainnya. Begitu banyak. Tapi kenapa kita harus memiliki literasi untuk menulis? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat nih. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jelas ya? Sudahlah, tugas saya kan belajar. Buat apa sih masuk Pena Indonesia, PAI? Tugas saya kan sudah banyak di sekolah. Buat apa sih menulis lagi? Bikin nambah kerjaan aja. Tugas guru kan banyak, tugas orang tua kan banyak nih, sudah repot. Kalau bahasa Pak Jokowi sudah ruwet ya, udah ruwet nih. Kenapa sih mesti menulis lagi, mesti belajar menulis, literasi menulis? Bapak Ibu, boleh jadi itu adalah tanda-tanda bahwa kita ada di zona nyaman. Boleh jadi perasaan-perasaan nggak mau ribet, nggak mau ruwet itu adalah sinyal
tanda bahwa kita berada di zona nyaman. Udahlah yang ini aja, nggak usah ditambah-tambah kegiatan. Sudahlah yang lain saja, kenapa sih mesti menulis? Menguasai pelajaran juga kan banyak. Banyak pelajaran yang belum dikuasai. Kenapa sih harus menulis? Nambah-nambah kerjaan aja. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri dari kita berada pada comfort zone. Zona nyaman. Perasaan tidak nyaman. Perasaan takut. Diminta menulis, nggak mau. Diminta aktif di komunitas, malas atau nggak mau. Itu adalah kita berada pada zona takut. Takutlah waktu kita terbuang sia-sia. Kita takut pelajaran kita terganggu. Benar kan? Kita takut nambah repot. Kita takut untuk belajar lebih lagi. Kita merasa kita tidak berbakat. Kita takut belajar. Bapak Ibu, itu artinya kita berada pada zona ketakutan. Kurang percaya diri. Nanti kita akan bahas ya. Apa benar tulisan saya ini bisa menarik, bisa menginspirasi, apa iya? Itu kadang-kadang ada rasa takut. Takut repot. Sudah mulai nulis, takut tulisannya dibaca orang. Ragu ketika memposting, mengirimkan tulisan. Itu artinya kita ada di zona ketakutan. Bagaimana menerobos zona ketakutan ini caranya? Adalah dengan cara kita belajar. Kita belajar. Nah, makanya di sini saya apresiasi dari komunitas Pena Anak Indonesia yang membuat program seperti ini. Kita sama-sama takut nih, nggak nyaman nih kan. Saya juga misalkan. Tapi kita belajar. Terus menerus kita belajar, lama-lama kita akan bertumbuh. Lama-lama kita akan biasa menulis. Lama-lama kita akan semangat menulis. Lama-lama kita akan berani berpendapat lewat tulisan. Nah, Bapak Ibu, zona kenyamanan orang biasa menyebutnya dengan nama fixed mindset. Zona sudah nggak fix ya, kaku. Sudah nyaman. Buat apa ini itu lagi? Udahlah cukup ini aja. Nah, zona bertumbuh sering disebut dengan namanya growth mindset. Mindset yang bertumbuh. Ternyata kita bisa loh menulis. Meskipun orang tua kita dulu bukan penulis gitu ya, tapi ternyata kita bisa loh kalau kita mau belajar. Ternyata kita bisa merangkai kalimat jadi panjang dari tulisan 300 kata, ada yang sudah 1000 kata, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman kita, ya. Saya nonton video bagus sekali tuh tentang Pak Gita Wirjawan, mungkin sebagian tahu ya, YouTube. Pak Gita Wirjawan bilang nih, kita perlu punya hobi itu yang
bertentangan dengan profesi kita. Ekstrim, paradoks ya, yang bertentangan. Contoh kata dia, kalau Anda seorang ahli IT, maka perlu belajar puisi. Kalau Anda itu pengusaha atau apapun, maka perlu belajar bernyanyi, musik. Apa inspirasinya? Kenapa ya hobi kita harus yang agak berbeda dengan profesi kita? Karena kita akan lebih tahu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ternyata kita berpotensi loh dalam hal ini. Ingat, potensi kita tidak pernah kita tahu sebelum kita coba, sebelum kita bangkitkan. Nah, saya kira semua orang bisa menulis, Bapak Ibu, asalkan tidak buta huruf. Karena itu, ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Kita aktif menulis, ya, literasi menulis. Maka insya Allah potensi kita akan keluar. Akan keluar. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Pertanyaan saya mungkin terkesan biasa, tapi saya ingin lebih dalam lagi nih. Mengapa sih kita menulis, Bapak Ibu? Apa alasan kita menulis? Kalau dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung pada niat. Apa artinya? Amal, tindakan yang hebat, pasti niatnya juga kuat. Tindakan yang besar, maka niatnya pun pasti kokoh. Karena itu pasang niat. Kalau niat sudah dipasang, apa pepatah sana? Makassar, Bugis Makassar, pantang surut ke tepian. Apa tuh? Apa depannya? Sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian ya. Ya pokoknya itulah ya. Kita niat. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita kuatkan niat nih. Karena niat adalah fondasi. Niat adalah fondasi. Fondasi amal adalah niat. Semakin kita kuat niat, maka insya Allah amal kita pun akan kuat ya. Karena itu ada 3 motivasi nih Bapak Ibu. 3 motivasi ini sah-sah saja Bapak Ibu miliki. Dan memang harus. Ini sebenarnya materi dasar dalam training ESQ, Emotional Spiritual Quotient Bapak Ari Ginanjar. Yang pertama dikatakan bahwa niat itu orang melakukan tindakan tertentu karena faktor fisikal. Apa itu? Materi, uang. Boleh nggak nih kita begini? Nggak apa-apa. Niat menulis karena kita punya keinginan jadi penulis besar. Kalau rajin menulis, maka kita akan dapat uang. Nggak apa-apa. Mungkin punya bayangan menulis seperti Asma Nadia yang novelnya difilmkan.
mungkin menulis seperti Fuadi, yang kalau bikin novel itu filmis. Filmis itu cocok difilmkan. Mungkin dia ingin menulis tentang kondisi masyarakat. Jadi sosiolog, bikin buku. Buku, sekarang ini bisnis buku luar biasa Bapak Ibu. Kalau adik-adik punya teman banyak, itu buku dijual berapapun itu akan dibeli. Saya lihat harga-harga buku sekarang itu di luar biasanya. Yang dulu 100.000 paling banyak, sekarang ada yang 300.000, 200.000. Misalkan ya. Atau adik-adik kenal J.K. Rowling, penulis novel apa itu J.K. Rowling? Harry Potter. Harry Potter, J.K. Rowling itu adalah penulis terkaya di dunia. Karena dia menulis novel. Berseri, seri Harry Potter. Bahkan difilmkan. Oke ya. Jadi motivasi atau niat menulis itu boleh jadi adalah materi, uang. Tapi ini tidak cukup adik-adik sekalian, Bapak Ibu. Itu perlu tapi tidak cukup. Apa tuh bahasa Inggrisnya tuh Bu Gus? Perlu tapi tidak cukup. Ini penting tapi tidak cukup. Ada lagi yang harus kita lakukan. Coba, kalau menulis hanya niatnya dapat uang, ya, kemudian tulisannya itu ditolak mungkin ya, atau bukunya kurang laku, dia kan kecewa kan? Nah, karena itu, niat kita menulis, halo? Ada suara saya Bapak Ibu? Apa nih? Ada Pak? Ada Pak. Oke, maaf. Ada. Oke. Bapak Ibu, kalau kita niat menulis hanya karena uang, maka kita akan sering kecewa. Karena itu, kita harus tambah lagi nih motivasi kita, niat kita. Niat kita menulis adalah untuk penghargaan. Untuk agar sekolah kita dihargai. Agar diri kita dihargai orang. Agar komunitas kita itu terkenal. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi di Indonesia. Itu namanya motivasinya adalah emotional motivation. Kita berbuat sesuatu, kita menulis agar diri kita dihargai, agar sekolah kita dihargai, agar komunitas kita dihargai. Kalau gitu menulis jadi lebih semangat nggak Bapak Ibu? Adik-adik sekalian. Lebih semangat kan? Iya. Lebih semangat. Maksud saya itu adalah salah satu dari sumber motivasi. Nah, Bapak Ibu, maka sumber motivasi yang ketiga adalah spiritual. Spiritual motivation. Apa itu? Kita tahu untuk apa kita menulis. Ada tujuan mulia di balik tulisan kita.
ada sesuatu perubahan yang kita inginkan Bapak Ibu dalam setiap tulisan kita. Dan kita menulis adalah kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nulis jadi ibadah. Jadi berpahala. Lebih semangat nggak menulis kita? Akan lebih semangat. Kenapa? Menulis kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menulis kita adalah sebuah perubahan yang ingin masyarakat kita berubah, yang ingin tulisan kita itu tersebar. Maka niat spiritual ini penting Bapak Ibu. Jadi agar kita punya niat yang kuat harus meliputi 3 aspek ini. Nulis dapat materi, iya nggak apa-apa. Menulis agar dihargai orang, nggak apa-apa. Biar terkenal, ya nggak apa-apa juga. Branding, biar dia disebut penulis, disebut dia hebat, nggak apa-apa juga. Tapi niatkan yang pertama, menulis adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Bapak Ibu, bukankah perubahan besar ini dimulai dari tulisan? Yang real saja, ISQ, Pak Ari Ginanjar saja. ISQ yang besar seperti itu bermula dari sebuah buku Bapak Ibu, yang ditulis tahun 1999, tahun 2000-an. Adik-adik belum lahir kali ya? Adik-adik belum lahir tuh tahun 1999. 20 tahun lalu ya, 22 tahun ya. Itu dari buku Bapak Ibu. Buku dibuat training, dibuat perusahaan, dibuat gedung dan macam-macam. Demikian juga tentang founding father kita, Bapak Soekarno. Dari buku mempengaruhi orang. Dan yang paling dahsyat adalah banyak inspirasi, banyak perubahan-perubahan, banyak penemuan-penemuan besar, banyak ilmu-ilmu digali dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dari buku, sumber inspirasi itu. Tadi Bu Gus menyebutkan Pak Pram, Pramudia Anantatur. Begitu berpengaruh dalam jagat sastra Indonesia. Kenapa? Menulis buku. Mengabadi jadinya. Meskipun sudah meninggal, tapi dia abadi. Dikenang orang, dikutip quote-quote-nya, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, dapat poinnya 3 motivasi ini? Jadi kuatkan motivasi kita di 3 ini. Materi, nggak apa-apa. Dapat uang, materi nggak apa juga. Nanti pada saatnya. Buat penghargaan manusia, nggak apa-apa. Agar komunitas kita dihargai. Diri kita dihargai. Dan terakhir adalah menulis kita adalah beribadah. Pesan-pesan yang kita tulis adalah kebaikan-kebaikan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir sesi ada sebuah ayat yang luar biasa menginspirasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan ya nanti. Oke, 3 ini. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita punya niat yang kuat, motivasi yang kuat melingkupi 3 hal ini? Atau kita menulis hanya karena ikut-ikutan teman menulis? Atau kita menulis karena diminta sama orang? Atau kita menulis karena apa gitu? Coba deh. Bayangkan, kalian adik-adik sekalian adalah
penulis yang produktif, penulis yang sudah banyak karya. Bayangkan, buku-buku kalian akan laku terjual. Kalian dikenal sebagai seorang penulis. Tidak hanya itu, kalian nanti akan jadi pembicara. Kenapa? Karena kalian punya karya menulis. Kalian bisa jadi trainer menulis, bisa jadi motivator yang menginspirasi orang. Kalian jadi pembicara, dan pembicara itu luar biasa nanti. Kalau dari agama jadi ustadz atau ustazah karena pintar. Kenapa? Banyak orang yang menulis itu karena dia punya kosakata yang banyak kan. Maka dia nanti akan terbiasa berbicara. Akan lebih banyak bisa berbicara dengan kosakata yang lebih banyak. Ya. Fokuskan pada 3 motivasi ini Bapak Ibu. Dalam hal apapun saya kira ini tidak hanya menulis, tapi dalam hal apapun lah. Dalam hal bekerja, nggak apa-apa nih kita dapat uang. Tapi ada penghargaan dan juga sebagai ibadah. Bayangkan kalau jadi penulis yang hebat, orang tua kalian akan bangga. Senang nggak kalau orang tua kalian bangga? Ibu kalian akan senang, bangga. Bapak kalian akan bangga, akan senang. Karena anaknya jadi penulis. Adik-adik kalian akan mencontoh kalian yang sudah punya karya menulis. Saudara, keluarga besar membaca tulisan kalian. Ini akan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena motivasinya adalah emosional, penghargaan. Diri kita akan berharga kalau kita punya karya. Oke ya. Bagus, nanti diingatkan saja waktunya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan tuh, bahwa segala amal perbuatan tergantung niat. Dan bagi setiap orang, hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Bayangkan kalau kita niatnya itu kuat, maka kita akan mendapatkan yang kita inginkan. Tindakan kita akan semangat. Menulis kita akan lebih semangat. Kenapa? Niatnya sudah kuat, sudah mantap. Ada seorang profesor, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Beliau mantan rektor UIN, Universitas Islam Negeri di Malang. Di Malang. Universitas Islam Negeri Malang. Profesor itu, Bapak Ibu, dalam 3 tahun, beliau profesor itu dapat anugerah MURI, Museum Rekor Indonesia. Kenapa dia dapat penghargaan MURI? Karena dia menulis tidak berhenti. Karena dia menulis setiap hari, selama setahun, selama 3 tahun, dan seterusnya. Namanya Bapak Profesor Imam Suprayoga. Seorang profesor, kerjaannya banyak. Tugas-tugasnya banyak. Tapi dia rutin setiap hari. Habis subuh nih katanya, habis sholat subuh di masjid,
Dia pulang, langsung buka laptop Bapak Ibu, langsung ketik-ketik. Nggak pernah diedit, langsung dikirim ke website. Kan kadang-kadang ngedit itu jadi pikiran juga ya. Udah jadi tulisan, diedit jadi nggak jadi ya. Dia yakin aja tuh, dia nulis saja yang dipikirkan, yang dirasakan, ditulis saja sama dia, langsung dikirim. Bayangkan, kalau adik-adik bisa demikian, itu luar biasa. Coba setiap hari. Kalau saya baru setiap minggu, mudah-mudahan istiqomah nih, ya. Setiap minggu, setiap hari Senin, saya akan posting tulisan. Oke ya, dapat poinnya? Segala amal bergantung niat. Semakin niatnya kuat, maka amalnya akan semakin hebat. Apalah niatnya itu ada 3 tadi. Niat karena Allah, spiritual. Niat karena ingin dihargai. Niat karena ingin dapat materi. Tapi insya Allah Pak Ibu, kalau hanya niat ibadah saja sudah cukup sebenarnya. Maka penghargaan manusia akan dapat. Uang akan dapat. Maka yang pertama adalah niatkan menulis karena Allah Subhanahu wa taala. Menulis adalah cara saya beribadah. Menulis adalah cara saya berbuat kebaikan, menyampaikan pesan kebaikan. Itu adalah ibadah saya. Contoh ya. Oke, selanjutnya niat, motivasi dan kesungguhanlah yang mencipta dan menentukan sebuah tindakan manusia. Jadi gampang adik-adik kalau pengen lihat diri kita nih. Sudah sungguh-sungguh belum kita berbuat sesuatu? Kalau belum sungguh-sungguh berarti niatnya kurang. Begitu aja tuh. Sudah dapat nilai bagus belum kita di sekolah? Kemarin kan ulangan kan? Misalkan nih, kalau kita belum dapat nilai bagus berarti niat kita belajar masih kurang. Kenapa? Karena niat atau motivasi itu menentukan tindakan. Menentukan tindakan. Nah, bayangkan adik-adik sekalian, ibu-ibu, bayangkan niat kita sudah mantap nih. Maka insya Allah hambatan-hambatan itu bisa kita terjang, kita bisa lawan. Kalau niat sudah kuat, sudah mantap, maka halangan-halangan, hambatan-hambatan kita bisa terjang, kita bisa atasi. Coba sekarang, niatnya sudah mulai kuat belum Bapak Ibu? Motivasi sudah mulai kebayang-bayang lebih kuat sekarang? Coba nih, kalau Bapak Ibu, adik-adik motivasi sudah kuat, maka sekarang coba kalau suatu saat ada ide mentok, apa yang adik-adik lakukan atau Bapak Ibu lakukan? Nia sudah mentok nih, apa yang adik-adik lakukan? Sudah ada di chat, tolong dibacakan. Boleh chat ya, chat room. Kan niatnya kuat. Kalau ada ide mentok, berarti harus kita lawan tuh, harus kita terjang. Bagaimana melawan atau mengatasi ide yang mentok? Coba sharing dong. Kalian kan nulis-nulis nih. Suka menulis. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Anak-anak, ada yang mau share? Mentok idenya gimana? Silakan sharing.
Ada yang mau share kalau belajar menulis kadang tidak menuju ke poinnya, tidak bisa dapat idenya, langsung mentok di situ. Ya. Nama yang kalau dalam istilah kepenulisan writer block. Ya, writer block. Ibu-ibu atau anak-anakku ada yang mau share? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut saja, Pak. Oke. Ya. Seperti kita ketika menginginkan sesuatu, Bapak Ibu, kita sudah sangat ingin, maka otak kita tuh akan nyari sendirinya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya alasan yang kuat, motivasi yang kuat, maka otak kita, pikiran kita tuh akan cari jalan keluarnya. Benar? Sama. Ketika ada ide mentok, kalau mentok, maka kita sadari itu, maka otak kita akan nyari lagi ide-ide yang lainnya. Meskipun Bapak Ibu hanya mengulang-ulang tulisan, nggak apa-apa kalau ide mentok ya. Mengulang aja yang udah ada, diulang aja. Nanti lama-lama dia akan terpancing ide-ide yang lain. Iya, akan mengalir. Ada juga kesulitan bloknya itu adalah sulit memulai. Kira-kira kalau sudah punya niat yang kuat, mudah nggak dia memulai sesuatu tulisan? Akan lebih mudah. Kalau sudah niatnya kuat, cari data, jadi malas atau rajin dia? Rajin. Kenapa? Niatnya sudah kuat. Jadi, kalau kita masih malas membaca, malas cari data, susah memulai tulisan, boleh jadi niat kita yang masih belum kuat. Sarana minim, apakah alasan kita nggak menulis, Bapak Ibu? Nggak juga. Bisa di handphone, bisa lewat tulisan, bisa tangan, bisa ke warnet, sewa, dan seterusnya. Dikritik orang. Kalau dia punya niat yang baik, maka dia akan terima kritik itu buat perbaikan diri dia. Kecuali orang yang ego, yang nggak mau nerima kritik. Memandangnya masih cara pandang lalat. Masukan, dia sangka adalah ejekan. Dia sangka adalah sesuatu merendahkan. Padahal kritikan adalah kebaikan. Kritikan adalah vitamin untuk menambah kualitas diri kita. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, jika niat kita menulis sudah semakin mantap, maka akan lebih mudah kita mengatasi masalah-masalah. Masalah akan selalu ada, tapi kalau kita sudah mantap, maka akan lebih mudah. Saya kira, oke ya, masih berminat jadi penulis? Nah, ini ada nih, tadi disampaikan juga nih Bu Gus tadi ya. Menulislah pada saat awal dengan hati. Setelah itu, perbaiki tulisan Anda dengan pikiran. Kunci pertama dalam menulis adalah bukan berpikir, melainkan mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, keluarkan saja tuh dalam pikiran Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu. Tulis saja apa yang Anda tahu, apa yang Anda rasakan. Ngeditnya itu belakangan. Ngeditnya belakangan. Kalau dari awal udah mikir-mikir terus, nggak jadi-jadi biasanya tulisannya tuh. Siapapun saya kira pernah mengalami itu, Bapak Ibu, termasuk saya juga. Ini Pak, ini bener nggak ya? Ini cocok nggak ya? Ini logikanya kuat nggak? Ini nyambung nggak ya? Itu aja mikir-mikir. Akhirnya nggak jadi-jadi. Tapi kalau kita mulai saja latihan nulis ketik-ketik, lama-lama jadi juga. Oke, nanti saya ada ini menarik nih. Bagaimana memulainya? Tadi kan
mengapa, insya Allah sudah bisa Bapak Ibu pahami ya, niat, mengapa kita menulis kan. Ada 3 motivasi itu. Ada istilahnya copy the master Bapak Ibu. Mungkin yang pernah ini akrab dengan istilah ini. Apa itu copy the master? Ceritanya Bapak Ibu, di China itu para pelukis itu nggak langsung melukis sendiri Bapak Ibu. Tapi dia diberikan contoh sebuah master lukisan. Dan para pelukis muda itu dia meniru habis-habisan lukisan itu. Dikopi habis-habisan. Sudah selesai nih? Dikasih lagi lukisan yang baru. Digambar lagi. Digambar lagi sesuai dengan yang ada itu. Lama-lama dia akan punya karakter sendiri, dia bisa melukis sendiri. Namanya istilahnya copy the master. Belajarlah adik-adik sekalian dari para penulis senior. Penulis yang sudah hebat lah. Penulis terkenal. Apa yang kita copy Bapak Ibu? Kerangkanya. Tulisannya gimana sih? Ide-idenya kita tiru, kita copy. Bahkan habit, kebiasaan dia dapat idenya kita juga tiru, nggak apa-apa juga. Kayak ini nih, Ernest Hemingway. Dia penulis novel dapat Nobel. Dia suka berlayar, adik-adik sekalian. Dia suka berlayar, kemudian ditulislah sebuah novel berjudul The Old Man and the Sea. Orang tua dan laut. Itu luar biasa. Saya udah baca bukunya, bagus sekali. Ada juga Gerson Poyk. Dia itu suka jalan-jalan ke stasiun. Bahkan suka tidur di stasiun, ya di terminal. Dapat idenya. Golagong, tahu Golagong? Penulis juga yang di Indonesia. Dia suka jalan malam hari. Novelnya Kupu-Kupu Malam itu dia tulis karena ketika jalan malam-malam itu ada seorang remaja yang haid pertama, Bapak Ibu. Haid menstruasi pertama kali diajak oleh seorang mami-mami untuk jadi PSK di Jakarta. Inspirasinya ada. Nafis, tahu dari Padang, apa yang dilakukan? Dia suka berlama-lama di toilet, Bapak Ibu. Sampai ambeien. Kenapa dilakukan? Agar dia dapat inspirasi menulis. Berlama-lama di toilet. Makanya kan kalau orang barat, kalau kita nonton film barat kan suka ada buku-buku di toilet kan. Kenapa? Ketika di toilet, gelombang otak kita tuh gelombang alfa namanya, gelombang rileks. Ide-ide muncul seringkali di toilet, Bapak Ibu. Adik-adik juga bisa begitu ya. Atau Agatha Christie, ini novel yang luar biasa, Agatha Christie. Apa yang dilakukan? Dia suka berendam sambil ngupas apel. Berendam, bayang, ngupas apel. Kalau Bu Gus apa Bu aktivitasnya Bu? Atau sambil nyuci piring gitu. Punya ide. Apapun bisa. Tapi kalau di sekolah lagi merenung sebentar di sekolah, ada ide. Makanya saya suka pernah kirim ke Bu Gus tuh ya. Adik-adik sekalian, kalau ide-ide kita belum keluar, maka kita yang harus keluar buat jalan-jalan.
cari angin, lihat orang, ya. Kalau belum ada jalan keluar, maka kita harus keluar untuk jalan-jalan. Ya, atau kalau yang Islami bisa di masjid, di musola, atau ketika sholat, dan seterusnya ya. Atau ketika baca Quran, dilihat ayat apa dibaca, ada inspirasi, bisa juga. Oke. Oke ya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, selain copy the master, kalian harus jadi pengamat nih, adik-adik nih ya, pengamat. Kenapa? Menulis itu adalah hasil pengamatan. Makanya jangan suka bicara banyak. Lebih baik mengamati. Ya, berbicara boleh, harus ya. Kenapa ada pelatihan public speaking? Tapi mengamati penting nih buat penulis. Jangan menuliskan apa-apa yang belum diamati, yang tidak diamati. Diamatilah di pasar orang seperti apa, perilaku orang pasar, perilaku guru-guru gimana, perilaku kepala sekolah gimana, amatin aja tuh ya. Perilaku tukang bersih di sekolah, OB-nya gimana, diamati. Mudah-mudahan jadi inspirasi menuliskan sesuatu. Selain itu, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, sama saya juga, untuk lebih bersemangat berkegiatan, aktivitas, kita harus sering-sering berkumpul dengan yang sama hobinya. Saya olahraga, saya suka kumpul dengan yang hobi olahraga. Kalian penulis, maka kumpullah dengan komunitas penulis Pena Anak Indonesia. Baik online maupun offline. Kenapa? Ya saling menyemangati. Saling menginspirasi. Kalau perlu Bu Gus, ada 1-2 orang yang memang berprestasi, minta sharing dia. Gimana bisa seperti ini? Apa yang dilakukan? Agar yang lain itu bisa terinspirasi oleh dia. Atau dari penulis yang lain juga nggak apa-apa. Biar menginspirasi ya. Banyak diskusi, tanyain, diskusi, tanya, jawab, dan seterusnya. Kemudian jangan ragu mengirimkan atau memposting tulisan. Jangan ragu. Bapak Ibu, saya pernah baca ya. Tulisan itu adalah sebuah sihir, Bapak Ibu. Sebuah sihir. Ketika sudah jadi tulisan, itu enak aja dibaca. Coba deh. Ketika sudah jadi tulisan, itu orang akan susah tuh mengkritik. Kenapa? Udah jadi tulisan. Kalau kalian adik-adik bisa menulis sesuatu, jangan ragu, kirim, posting. Kenapa? Orang insya Allah akan senang tulisan kalian. Ya. Yang terakhir adalah latihan terus-menerus. Saya kira demikian kita ya. Saya kuat terakhir, tidak ada kegagalan kecuali tidak mau lagi mencoba. Saya kira itu dulu, Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu serta anak-anakku semua yang saya cintai dan banggakan, kita tiba di sesi pertanyaan. Kalau ada 1 atau 2 karena waktu juga sudah mau maghrib, silakan raise hand atau langsung saja bertanya ke Bapak narasumber. Silakan Bapak dan Ibu atau anak-anakku. Ada pertanyaan tadi seputar poin-poin yang disampaikan Bapak narasumber kita. Luar biasa tadi bahwa, oke, dari Siva Nabila, silakan Nak.
Siva? Gimana caranya? Gimana caranya? Oke, mikrofon. Dilibatkan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk mendapatkan inspirasi menulis? Terima kasih. Oke, Siva Nabila ya. Oke, terima kasih Siva. Pertanyaanmu akan menunjukkan keinginan untuk menulis ya. Dari mana atau bagaimana caranya kita mendapatkan inspirasi menulis? Kalau kita tadi nyambung ke modul yang tadi, saya ingin tekankan bahwa insya Allah kita pasang niat dulu, dikuatkan. Bahwa kita berniat menjadi seorang penulis yang hebat. Ya. Kalau kita sudah pasang niat, itu ibarat radar Bapak Ibu, radar. Dia akan menangkap hal-hal yang menginspirasi kita. Kalau sudah kayak Bugus kan, lihat kejadian tertentu sudah jadi inspirasi langsung gitu. Kalau buat Siva dan atau yang lainnya, itu pasang niat dulu yang kuat, maka kejadian-kejadian itu akan datang, akan kita jadi jadi kalau kebayang mercusuar di pantai Bapak Ibu, dia akan menangkap kapal-kapal kan yang masuk ke dalam daerahnya itu. Atau gini deh, Siva, coba lihat sekeliling kamu sekarang. Kiri kanan. Sudah? Apa saja kiri kananmu tuh? Coba dibuka kamera di audionya. Sekeliling kamu apa aja? Siva, silakan nak. Siva, Siva. silakan. Di sekeliling Siva apa aja, ada benda apa aja atau ada apa aja di sekeliling kamu? Di sekitar saya sedang ada orang yang naik sepeda untuk menikmati udara sore hari. Apalagi? Sekira itu saja sih, Oke. Pak. Oke, Siva, sekitar kamu ada benda warna merah? Ada? Apa aja? Seperti bendera ini. Oke, apalagi? Terdapat banyak bendera di sekitar saya. Oke. Tembok di belakang warnanya apa? Merah? Apa tuh? Maaf, Dinding di belakang kamu, dinding di belakang, itu bendera atau warna cat? warna merah. Oke. Oke, cukup Siva, terima kasih. Bapak Ibu, maka kalau kita pasang niat nih, ide ibarat radar. Tadi Siva, saya tanya, apa di sekeliling kamu itu ada apa? Dia menjelaskan kan? Oh gini, oh ada ini, ada warna merah itu ada ini, jumlahnya banyak. Maka yang pertama Bapak Ibu, kita pasang niat untuk menulis, pasang niat yang kuat. Ya, maka insya Allah otak kita tuh, pikiran kita akan terbuka. Ya, terbuka. Bisa jadi kita akan ingat tuh, apa sih pengalaman kita yang berkesan dulu kita tulis, ya nggak? Apa sih yang kita lagi pikirkan, kita tulis. Maka yang paling sederhana sih Pak, inspirasi kamu adalah tentang sesuatu yang paling dekat dengan diri kamu. Itu sumber inspirasi yang paling dekat dengan kamu.
Apa yang paling dekat? Bisa jadi kamu lahir, kamu tuh diceritain, saya itu lahir dari keluarga ini, lahirnya normal atau sesar, Bapak yang beri nama, itu kehidupan kamu yang paling dekat, adalah sumber inspirasi kamu. Di sekolah ngapain tadi, ada pelajaran apa, ada masalah apa, ada kejadian apa, itu sumber inspirasi kita. Karena itu, kalau ditanya, dari mana sumber inspirasi kita? Dari kehidupan yang terdekat dengan kita. Dari kehidupan kita, dari keluarga kita, pikiran kita, mimpi kamu semalam juga nggak apa-apa kamu tulis sih, Pak, biar cerita. Mimpi-mimpi yang kamu tulis. Saya nggak bicara seasal loh. Kebiasaan menulis mimpi adalah kebiasaan novelis namanya Helvi Tiana Rosa, HTR. Dia kakak dari Asma Nadia. Dia suka menulis mimpi-mimpinya malam itu. Intinya, Bapak Ibu adik sekalian, sumber inspirasi kita begitu banyak. Kehidupan kita jadi sumber inspirasi. Kegiatan kita belajar. Agama kita juga sumber inspirasi. Al-Quran, ajaran agama, dan seterusnya. Saya kira demikian sih, Pak. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu atau dari anak-anak, ada lagi yang mau bertanya? Dari siapa lagi nih yang mau bertanya? Silakan, Nak. Saya Pak Bu izin bertanya, bagaimana cara agar menjadi seorang penulis yang hebat? Terima kasih Pak Bu. Oke, dari Andi Cila, bagaimana caranya menjadi seorang penulis yang hebat? Great. Oke ya, mudah-mudahan kita jadi terpacu jadi penulis yang hebat. Tapi saya ingin melihat ini dari, kalau Bu kemarin di CPP saya kira diajarkan juga tuh ya tentang 3 buletan. Itu berasal dari teori namanya Simon Sinek. Start with why. Jadi mengapanya dulu harus jelas. Apa itu mengapa itu? Alasan-alasan. Itu tadi motivasi-motivasi itu. Sekali lagi, kembali ke motivasi-motivasi itu. Kalau ingin jadi penulis hebat, maka kumpulkan, kuatkan motivasi yang hebat. Jelaskan untuk apa kalian menulis semakin kuat, semakin jelas. Alasan apa kalian menulis harus lebih clear, lebih jelas. Kalau sudah jelas itunya, maka akan terdorong, akan lahir sendiri bagaimana caranya. Kalau why-nya sudah kita tahu, sudah kita punya, maka how-nya itu akan kita dapatkan. Kalau mengapa sudah kita jawab, maka bagaimananya caranya akan ada sendiri. Ya. Jadi adik sekalian, sama-sama kita kuatkan motivasi kita untuk menulis. Menulis bukan sekedar menulis, tapi menulis adalah kita punya misi pengabdian kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Menulis berarti kita mengangkat derajat komunitas kita lebih hebat lagi. Menulis berarti kita punya kesempatan menyebarkan ide-ide kita. Cerita-cerita kita punya kesempatan. Itu saja konsisten kita lakukan. Insya Allah kita akan jadi penulis yang hebat. Ya, itu saja deh. Itu dilakukan aja terus menerus. Konsistensi itu penting. Itu saya dilakukan, maka insya Allah akan jadi penulis yang hebat. Oke. Masih ada Pak pertanyaan dari Nur Fadilah. Silakan Nak. Silakan. Assalamualaikum Pak Bu, saya ingin bertanya.
bagaimana cara agar kita percaya diri terhadap karya atau tulisan yang kita buat? Ya banyak, tadi saya sampaikan juga ya, banyak yang ragu tulisannya itu disenangi orang atau enggak, tulisan itu dapat like atau enggak gitu ya, kalau bicara Facebook, bicara sosial media. Saya pernah baca Bapak Ibu, ternyata awal mula masalah kita ini, sosial kita, adalah ada feature like di sosmed. Semenjak ada pilihan like itu jadi merubah niat orang. Orang selalu diukur dengan jumlah like-nya. Kalau nggak di-like, dia nggak percaya diri. Kalau nggak di-like, dia merasa tulisannya nggak keren, nggak bagus. Bagi saya, ya, Adik Nur Fadilah, untuk percaya diri, kita sekali lagi, kita jadikan tulisan kita itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik aja. Kalau berbuat kebaikan, maka insya Allah diri kita akan lebih tenang, percaya. Benar? Yang kita sampaikan adalah kebaikan-kebaikan. Bukan suatu karangan-karangan yang penuh kebohongan, bukan ngarang-ngarang yang tidak jelas, yang tidak bermanfaat. Yang kita tulis adalah sesuatu yang bermanfaat, yang bermakna. Maka insya Allah percaya diri kita akan meningkat dengan sendirinya. Lakukan saja. Lakukan saja, menulis saja, niat karena ibadah, berbagi kebaikan, ya, yang kita tulis sesuatu yang bermanfaat buat orang. Insya Allah dengan sendirinya kita akan percaya diri. Lawan percaya diri itu dengan karya, dengan tulisan. Kalau belum apa-apa sudah nggak percaya diri, tulisan nggak jadi, nggak percaya diri juga. Jadi lawan rendah diri, tidak percaya diri itu dengan tulisan yang bermanfaat, yang bermakna buat orang-orang, ya. Dan niatkan segala sesuatu sebagai cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, dan jangan lupa aktif di komunitas, karena hanya orang yang punya visi misi yang sama, yang saling mendukung, yang saling menguatkan, ya, yang saling menguatkan. Saya yakin banyak penulis awalnya introvert kan, maunya sendiri, nggak gaul, makanya kumpul aja di komunitas itu, saling menguatkan, saling mendukung, ya. Adik si Nur Fadilah, ayo kita insya Allah ya, kita percaya diri dengan tulisan kita. Gimana? Iya. Terima kasih Pak. Sudah untuk Nur Fadilah, masih ada ini pertanyaan yang terakhir dari Ai. Silakan Nak. Assalamualaikum Pak, Bu, saya ingin bertanya, karakter apa yang harus dimiliki oleh penulis? Sudah? Sudah? Oke. Ya, makasih. Oke, baik. Ya. Ada sebuah kalimat yang saya suka sekali. Hidup itu sebenarnya tentang keyakinan dan perjuangan. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Hidup itu tentang keyakinan dan perjuangan. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka kita harus perjuangkan. Kata Sultan Syahrir mengatakan, kalau tidak ada yang diperjuangkan, tidak ada kemenangan. Hidup kita harus perjuangkan agar kita menang. Saya kira
ada dua hal yang ditekankan di sini, ya. Pertama, kita harus punya keyakinan tadi dengan motivasi yang kuat, kita yakin. Dan kedua, kesungguhan. Saya kira itu ya karakter yang untuk penulis kesungguhan. Artinya apa? Kalau bicara menulis, jadi penulis yang dilakukan cuma 3. Menulis, menulis, dan menulis. Saya kira itu. Baik, menulis, menulis, dan menulis. Iya, soalnya menulis kan. Luar biasa sekali, Pak. Oke, anak-anak, kita sampai di penghujung acara. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari narasumber kita, Bapak Rasik. Oh, apa nak? Pertanyaannya sudah sampai atau masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ya, kita sampai pada kesimpulan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Rasik Taufik. Ilmu untuk hari ini sungguh luar biasa sekali dan kami sebagai anggota komunitas merasa sangat bersyukur Bapak meluangkan waktunya memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Sebagai seorang penulis yang mengkoordinir juga anak-anak yang suka dunia tulis menulis, ini sangat penting sekali untuk memotivasi anak-anak kami untuk berkarya lebih lanjut. Karena mereka sebenarnya ini harus dimotivasi sesering mungkin, Pak. Harus memberi di siraman-siraman motivasi agar mereka lebih terdorong lagi untuk berkarya. Karena kadang mereka kalau terkendala kesibukan, akhirnya mereka lupa lagi. Tapi kita harus mengerti juga bahwa untuk menulis ini mereka harus memfokuskan diri untuk mencari inspirasi-inspirasi. Dan kami tadi sudah catch the point dari penjelasan Bapak bahwa motivasi yang utama atau sumber yang utama dalam menulis itu adalah niat terlebih dahulu, baru motivasi dan kesungguhan kita untuk mengimplementasikan apa yang ada di niat kita itu. Kami tadi juga merasa luar biasa sekali dengan penjelasan bahwa di poin-poin terakhir itu bahwa banyak yang harus kita perhatikan sebagai seorang penulis, namun menulislah untuk yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak. Masih ada yang mau disampaikan untuk anak-anak kami dan ibu guru yang mengikuti acara ini, Pak? Oke ya. Baik. Sebagai closing statement, saya kira saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Gus dan kepada komunitas bisa sharing pada sore hari ini. Ya, ini cara kita belajar cara belajar adalah bagaimana kita sharing pelajaran yang mudah-mudahan itu kembali ke diri saya dan kepada kita semuanya. Saya kira di zaman seperti ini, di era seperti ini adik-adik sekalian, kita harus punya skill tambahan. Kita harus punya keterampilan yang kita asah. Ini alhamdulillah komunitas ini sudah dari SMP, kalian sudah bisa masuk, sudah bergabung. Maka bayangkan kalau kalian bisa aktif, bisa rutin, terus belajar, maka lulus SMP sudah punya tulisan yang bagus. SMA semakin bagus. Dan banyak akan lahir, mudah-mudahan lahir penulis-penulis yang hebat dari komunitas Pena Anak Indonesia ini. Saya kira demikian Bu Gus. Dan jadi amal jariah buat Bu Gus para aktif. Amin. Ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya, atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali lain waktu
lain kesempatan lagi. Mudah-mudahan bisa lagi mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari Bapak-Bapak. Insya Allah panjang umur, kita bisa bertemu lagi, berkomunikasi kembali, bisa lagi sharing ide, gagasan-gagasan kreatif untuk anak-anak kami Pak ke depannya, serta rekan-rekan kami juga masih perlu dilibatkan banyak dalam hal ini, memotivasi mereka untuk menggali potensi diri yang mereka miliki, mengembangkan kompetensi diri mereka, sehingga pengabdian kita menjadi lebih bermakna lagi. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya, atas ilmunya. Kami dari komunitas penulis Pena Anak Indonesia dan guru-guru yang tergabung di acara ini mengucapkan semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali, dan sekali lagi terima kasih Pak. Baik. Anak-anakku bisa live sekarang. Ada yang Ada foto ya tadi? Nanti share ya ke saya fotonya. Oke, sesi. Ibu juga ada gabung di sini. Ibu Herlina. Tapi Ibu Vivi. Ya Mbak, ada laptop, foto-foto sama-sama dulu boleh? Oh iya Pak. Silakan nak buka semua anunya. Bu Herlina tuh ya, Bu Herlina. Oke. Bu Herlina, Bu Husni. Nggak sempat. Mana Bu Husni? Namanya beda. Bu Herlina sehat, Bu? Assalamualaikum Pak, sehat, alhamdulillah. Saya menyimak tadi. Iya Bu, sharing-sharing aja Bu. Belum penulis yang Luar biasa Pak. kita berusaha lah, mencoba. Oke. Siapa yang mau foto? Foto-foto. Ada simbol-simbolnya. Silakan buka kameranya semua nak. Bapak dan Ibu silakan buka kameranya, anak-anak semua. Kita foto-foto sekarang. Luar biasa bagus. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 dulu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian bagus. Terima kasih banyak. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Anak-anakku bisa live nak. Oke. Stop recording ya. Makasih Kanda Gus, hebat, luar biasa kegiatannya. Izin live ya.